Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 48. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada saat yang sama ketika Xia Qing membunuh seekor kadal monster air hitam dewasa, seekor kadal monster air hitam dewasa lainnya tiba-tiba menyerbu keluar. Serangannya yang ganas dan wajahnya yang ganas membuatnya tampak seperti hantu dari 9 dunia bawah. Wajah cantik Xia Qing sedikit berubah. Tepat saat dia hendak memadatkan Yuan sejatinya, energi mistis es yang tak tertandingi segera menerobos penindasan. Sirkulasi Yuan sejatinya tiba-tiba menjadi luar biasa lambat, bahkan mobilitasnya pun berkurang. Tidak bagus, Xia Qing diam-diam terkejut. Air terjun besar menghancurkan Gunung Palem. Ledakan. Pada saat berikutnya, kekuatan dahsyat seperti gunung meledak dari belakang Xia Qing. Disertai dengan turbulensi hebat yang disebabkan oleh gelombang udara, kekuatan telapak tangan yang mengejutkan itu menghantam tubuh kadal monster air hitam dewasa dengan kuat. Ledakan. Ketika jaraknya kurang dari 1 meter dari Xia Qing, kadal monster air hitam itu langsung terlempar. Tubuhnya yang kuat dan kokoh terkena hantaman hingga melengkung membentuk busur. Meskipun serangan ini tidak cukup untuk membunuhnya di tempat, serangan itu tetap mematahkan banyak tulang dan organ dalam kadal monster itu. Kadal monster itu jatuh dengan keras ke dalam kolam hitam, menimbulkan serangkaian cipratan. Xia Qing menatap Chu Hen di sampingnya dengan wajah heran. Matanya yang indah dipenuhi riak-riak dangkal. Alis tampan Chu Hen sedikit terangkat, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan terlalu berpikiran buruk tentangku. Kadal kecil, ini masih bisa ditangani." Kadal kecil. Xia Qing tidak bisa menahan tawa, tetapi dia segera menenangkan pikirannya. "Ini bukan tempat untuk mengobrol. Ayo pergi." "Ya." Chu Hen mengangguk. Seketika itu juga mereka berdua menyeberangi jembatan batu dengan kecepatan tercepat dan berhasil mencapai panggung batu di tepi seberang. Namun, gerombolan kadal monster air hitam tidak berhenti mengejar keduanya. Satu persatu, bayangan hitam ganas melompat keluar dari kolam tinta dan naik ke platform batu. Chu Hen melirik pintu batu di dinding di belakang panggung batu, lalu menatap Xia Qing dan berkata, "Ayo pergi." Tanpa penundaan, keduanya memasuki pintu batu satu demi satu. Chu Hen segera menutup pintu batu yang setengah terbuka itu, dan kerumunan kadal monster air hitam segera terhalang di luar. Fiuh, Chu Hen menghela napas panjang lega. Dia akhirnya berhasil melewati rintangan ini tanpa kesalahan. "Apa kabarmu? Apakah kamu kehilangan kendali atas Ais Suan Qi-mu lagi?" tanya Chu Hen. Wajah Xia Qing tampak agak pucat. Di lingkungan yang redup, ada semacam perasaan estetika yang kabur. Xia Qing menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Ayo kita keluar dari sini." Chu Hen tidak mengatakan apa-apa. Keduanya berjalan dengan hati-hati menuju bagian belakang lorong. Setelah berjalan sekitar belasan meter, mereka berdua memasuki sebuah bangunan yang tampak seperti istana bawah tanah. "Tempat apa ini?" Chu Hen sedikit mengernyit, dan sedikit kewaspadaan tampak di matanya. Dibandingkan dengan tempat sebelumnya, istana bawah tanah ini relatif kering dan tidak terlalu lembab. Udara dipenuhi aura yang membakar. Yaitu, ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Ia melihat tepat di atas istana bawah tanah, ada panggung batu berbentuk persegi. Panggung batu itu berbentuk lingkaran dan sangat luas. Lebarnya hampir 10 meter, dan di atas panggung batu itu, sebenarnya ada kerangka. Kerangka ini tingginya hanya 2 meter. Dari kerangkanya, jelas terlihat bahwa itu bukan kerangka manusia. Ia memiliki kepala panjang dan datar, mulut seperti buaya penuh gigi tajam, 4 anggota tubuh panjang, dan deretan taji tulang yang teratur di punggungnya. Walaupun sudah berubah menjadi kerangka, taji tulangnya masih luar biasa tajam. "Kadal monster air hitam?" tanya Chu Hen tiba-tiba. "Tidak," Xia Qing dengan tegas membantah. Kadal monster air hitam tidak bisa berdiri dengan kedua kakinya. "Lalu apa itu?" "Bloodhunter Razorback Dragon," beberapa kata lembut keluar dari mulut Xia Qing. "Apa?" "Naga silet pemburu darah." Begitu kata-kata ini keluar, Chu Hen hanya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Naga pemburu darah adalah monster yang sangat kuno. Penampilannya agak mirip dengan kadal monster air hitam, tetapi jarak antara keduanya dapat digambarkan sebagai langit dan bumi. Naga Bloodhunter Razorback dapat berjalan dengan 2 kaki. Ia ganas,
kasar, dan sangat haus darah. Itu adalah raja yang sangat berbahaya di antara para monster. Untungnya, sudah mati. Chu Hen sekali lagi memeriksa mayat naga pemburu darah berduri. Apa yang dia temukan adalah bahwa ada tombak tajam dan dingin yang tertanam di dadanya. Tombak itu telah menembus dada naga silet pemburu darah dan banyak tulang rusuknya patah dan hancur. Jelas sekali, itu adalah luka mematikan dari Bloodhunter Razorback Dragon. Tatapan mata Chu Hen tanpa sadar tertuju pada tombak panjang itu. Dia memiliki dorongan untuk maju dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ada kerangka lain di sana, kata Xia Qing tiba-tiba. Chu Hen terkejut. Dia melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu dan melihat ada kerangka lain tergeletak di dekat dinding istana bawah tanah. Itu adalah kerangka manusia. Punggungnya bersandar ke dinding, dan tulang-tulang di dadanya hancur berkeping-keping. Apakah ini orang yang membunuh naga pemburu darah berduri? Tanya Chu Hen tiba-tiba. Naga silet pemburu darah juga membunuhnya, imbuh Xia Qing. Dengan penuh kebingungan, Chu Hen berjalan menuju kerangka di dekat dinding. Setelah memeriksanya, ia terkejut karena di tangan kanan kerangka itu terdapat sebuah belati pendek, dan di samping belati itu terdapat beberapa baris tulisan. Chu Hen mengangkat alisnya, lalu berjongkok untuk memeriksa baris-baris tulisan itu. Nama saya Fang Bufan, dan saya telah dianugerahi nama Tombak Iblis selama 20 tahun. Hari ini, aku secara tidak sengaja masuk ke sarang Bloodhunter Razorback Dragon, dan dalam pertempuran, kedua belah pihak kalah. Sia-sia, aku menjelajahi dunia, dan mengalahkan semua musuhku dengan tombak dingin. Hari ini, aku kehilangan nyawaku di sini, dan aku tidak pantas disebut Tombak Iblis. Namun, aku tidak punya apapun yang ingin aku minta dalam hidupku, dan satu-satunya penyesalanku adalah aku tidak dapat menyebarkan ketajaman tombak pembasmi iblis ke dunia. Sayang. Saya berharap seseorang yang ditakdirkan akan datang ke tempat ini dan membawa tombak pembasmi iblis saya kembali ke dunia. Di alam baka aku akan dapat beristirahat dengan tenang sambil tersenyum. Hanya dalam beberapa baris pendek saja, Chu Hen mampu dengan jelas merasakan suasana hikmat dan menggugah dalam kata-kata itu. Di samping kata-kata ini, ada gulungan berdebu. Pada segel gulungan itu, beberapa kata samar terlihat samar-samar. Kata-kata tombak pembunuh iblis tertulis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku tidak menyangka orang ini adalah tombak iblis Fang Bufan. Xia Qing berdiri di samping Chu Hen. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan dan emosi yang rumit. Chu Hen mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Ia berkata, aku pernah mendengar nama senior Fang saat aku masih muda. Ia adalah salah satu dari 3 raja tombak agung yang terkenal. Dikatakan bahwa teknik tombaknya unik dan fleksibel. Dia dikenal sebagai tombak iblis. 7 tahun yang lalu, kudengar senior Fang menghilang, dan tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Aku tidak menyangka dia akan mati di sini. Saat masih muda, Long Zhan sering menyebut nama tombak iblis Fang Bufan kepada Chu Hen, Long Qingyang, dan Long Xuansuang. Konon, teknik tombak Fang Bufan tidak hanya menakjubkan, tetapi ia juga gigih dan mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Long Zhan selalu mengagumi karakter Fang Bufan. Salah satu alasan mengapa Chu Hen menggunakan tombak sebagai senjatanya adalah karena ia telah dipengaruhi oleh Long Zhan sejak ia masih muda. Setelah hening sejenak, kilatan cahaya terang berkelebat di mata Chu Hen. Senior Fang, namaku Chu Hen. Aku cukup beruntung mendapatkan tombak pembunuh iblis ini. Aku pasti tidak akan mengecewakan nama senior di masa depan. Itu kalimat sederhana, tanpa kata-kata mewah atau hiasan apapun. Sepertinya itu adalah kehendak langit. Mata indah Xia Qing berbinar, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Saya yakin senior Fang sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Saya akan melakukan yang terbaik. Chu Hen segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam ke mayat Fang Bufan. Kemudian, dia memasukkan gulungan tombak pembunuh iblis ke dalam cincin penyimpanannya. Senjata senior Fang masih di sini, Xia Qing mengingatkan. Pandangan Chu Hen kemudian beralih ke panggung batu di atas istana bawah tanah, tempat tombak tajam menembus kerangka naga pemburu darah. Tanpa ragu, Chu Hen melangkah ke arah panggung batu dan mengulurkan tangan untuk memegang tombak. Tombak itu panjangnya lebih dari 2 meter, dan ujungnya panjang. Seluruh tubuhnya berwarna emas gelap, dan area yang menghubungkan ujung tombak dan badan tombak itu dicat dengan pola yang indah. Polanya menyerupai tanaman merambat yang panjang dan sempit, dan warnanya relatif gelap, memperlihatkan warna hitam keabu-abuan. Di tengah badan tombak, ada 3 kata kecil yang diukir dengan goresan kuat. Tombak pembunuh iblis. Tombak pembasmi iblis. Chu Hen bergumam pelan, dan senyum penuh arti muncul di wajahnya. Hal ini jelas bukan hal biasa.
Dia tidak menyangka akan mendapatkan panen sebesar ini di sini. Chu Hen mengerahkan sedikit tenaga di telapak tangannya, lalu dia mencabut tombak pembasmi iblis dari kerangka naga pemburu darah. Retakan, suara tulang patah terdengar sangat jelas, tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kerangka tak bernyawa itu tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang aneh. Saat kerangka Bloodhunter Razorback Dragon hancur inci demi inci, bintik cahaya merah terbang keluar dari tengkoraknya tanpa peringatan apapun. Ini adalah setetes cahaya yang sangat mirip darah, dan ada cairan aneh samar yang mengalir di dalamnya. Di bawah panggung batu, wajah Xia Qing berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, "Dodge, itu adalah esensi darah yang tersisa di kerangka naga pemburu darah." Menghindari. Suara panik Xia Qing bergema di telinga Chu Hen. Jaraknya begitu dekat, tetapi suaranya terasa begitu jauh. Saat berikutnya, setetes saripati darah bersinar dengan cahaya merah aneh, seperti tetesan air hujan yang berterbangan, dengan lembut jatuh di tengah dahi Chu Hen. Cek, dalam sekejap, hati Chu Hen bergetar beberapa kali.